Shalom, selamat malam Bapak Pendeta. Ini dengan Epifania di Tarus. Saya mau tanya Bapak, benar atau salah kalau perpuluhan kita bawa ke gereja, atau tidak boleh ke tempat lain? Misalnya saya gereja di Tarus, tapi saya bawa perpuluhan di gereja OSHO. Mohon penjelasannya Bapak Pendeta. Begini ya, pada dasarnya persembahan persepuluhan itu harus diberikan kepada gereja. Karena kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, persembahan persepuluhan itu diberikan atau adalah persembahan khusus dari umat Tuhan kepada rumah Tuhan, ya, kepada rumah Tuhan, dan tidak pernah diberikan kepada tempat yang lain, ya. Nah, kalau kita membaca misalnya di dalam Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, lalu dibawa ke rumah perbendaharaan, ya. Nah, dan juga masih banyak ayat yang lain, ya. Ayat-ayat itu menyatakan bahwa persembahan persepuluhan itu diberikan kepada rumah Tuhan. Misalnya Ulangan 12 ayat 5-6, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu kediamannya, ayat 6-nya, kesanalah harus kamu bawa persembahan persepuluhan. Nehemia 13 ayat 12, maka seluruh orang Yahudi membawa lagi persembahan persepuluhan dan seterusnya ke perbendaharaan. Jadi jelas bahwa dari situ kita bisa tahu bahwa perjanjian lama mengajarkan bahwa rumah Tuhan itu harus menjadi tujuan dari persembahan persepuluhan. Karena itu persembahan persepuluhan tidak boleh diberikan ke tempat yang lain, seperti misalnya persekutuan doa atau sekolah teologi atau lembaga para church itu para itu di samping church itu gereja, jadi mendampingi gereja, tidak. Nah, karena itu persembahan persepuluhan adalah kewajiban kita kepada gereja, ya. Nah, tetapi ingat bahwa kalau di dalam perjanjian lama, rumah Tuhan memang cuma satu, yaitu di Yerusalem itu. Tapi berbeda dengan kondisi kita sekarang, di mana bahwa gereja Tuhan itu bukan satu, gerejanya banyak. Jadi pada dasarnya adalah bahwa persembahan persepuluhan harus dibawa ke gereja. Tapi apakah ke gereja kita sendiri? Tidak. Itu bisa ke gereja mana saja. Ya, yang penting gerejanya benar, bukan gereja yang sesat. Kalau misalnya ya saudara tahu bahwa saudara bergereja di gereja A, tapi saudara tahu bahwa ada gereja B yang memang membutuhkan sangat minim dalam keuangan, maka saudara punya gereja A ini gereja yang kaya. Nah, maka saudara merasa bahwa persembahan persepuluhan saudara akan jauh lebih bermanfaat kalau diberikan pada gereja B. Berikanlah persembahan saudara kepada gereja B. Atau gereja A ini kebanyakan uang, lalu akhirnya acara-acara yang tidak berguna itu dihambur-hamburkan saja, sedangkan gereja B betul-betul misalnya lagi pembangunan atau mau pelayanan, tidak punya duit dan sebagainya, sumbangkan ke sana, ya, berikan ke sana. Jadi tidak harus ke gereja sendiri, tapi pokoknya asalnya gereja, dan gerejanya harus gereja yang benar, ya. Tidak boleh kepada yang bukan gereja, tidak boleh kepada gereja yang sesat atau gereja yang tidak peduli pelayanan. Berikanlah persembahan persepuluhan saudara kepada gereja yang sungguh-sungguh menekankan pemberitaan Injil dan mengerjakan misi gereja dengan benar. Ya. Baik, terima kasih. Dan untuk pertanyaan berikutnya Bapak, Shalom, selamat malam Bapak Pendeta. Saya ingin bertanya tentang makna dari Matius 23 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Mengapa Yesus melarang murid-muridnya menyebut diri Rabi, Bapa, dan pemimpin? Mohon penjelasan ya Bapak, terima kasih. Kalau menafsirkan ayat kita mesti lihat dari konteks, ya. Nah, kalau kita lihat konteksnya, ini sebenarnya kecaman. Mulai dari ayat 1, ayat 2 dari Matius 23 itu kan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan padamu. Jangan kamu turuti perbuatan mereka. Jadi dengar ajaran mereka benar, ikuti, tapi perbuatan mereka jangan diikuti. Nah, lalu Yesus selanjutnya memberikan sejumlah kritik terhadap orang-orang ahli-ahli Taurat ini. Nah, kritiknya terhadap mereka ada sejumlah kritik, tapi kelihatannya kritik terhadap rasa ingin dipuji oleh mereka. Nah, karena itu lihat ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang.
Mereka memakai tali sembahyang yang lebar, jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan, di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Jadi kelihatannya orang-orang sombong ini, ahli-ahli Taurat yang sombong ini, suka dipanggil rabi. Nah, maka muncullah ayat 8, tetapi kamu, jangan kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu. Lanjut ayat 9, ya, jangan kamu menyebut siapapun bapa di bumi, karena hanya satu bapamu, yaitu dia di surga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Lalu ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. 12, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Jadi di sini kelihatannya ayat yang ke-8, 9, 10 ini tidak bisa ditafsirkan terlepas dari konteks ayat sebelumnya, di mana para rabi itu sangat menyukai penghormatan. Lalu ayat 11, di mana ada nasihat untuk jangan meninggikan diri, sebaliknya merendahkan diri. Itu harus ditafsirkan demikian. Nah, kalau kita mengatakan bahwa tidak boleh ada yang rabi, menjadi rabi atau guru, bukankah Roh Kudus juga memberikan orang-orang tertentu menjadi guru di dalam gereja? Ya, lalu ada pemimpin di dalam gereja, ya. Nah, atau juga bapak orang tua-tua di dalam gereja. Jadi jelas tidak bisa diartikan seperti itu. Ayat ini mesti diartikan dari konteks sebelumnya ada ahli-ahli Taurat yang meninggikan diri, tapi ayat selanjutnya ada nasihat untuk rendah hati atau merendahkan diri. Berarti di sini begini. Apa artinya ayat ini? Kamu sebenarnya tidak salah kalau kamu disebut rabi, tapi kalau kamu disebut rabi, ya, kalau kamu disebut rabi untuk meninggikan diri, tidak boleh. Ya, jangan ada yang menyebut dirimu siapapun Bapa di bumi ini. Bukan berarti menyebut Bapa salah. Tapi kalau menyebut Bapa dengan sebagai semacam suatu kebanggaan diri atau menjadi sombong karena disapa Bapa, tidak boleh. Demikian juga jangan disebut pemimpin. Maksudnya kalau jabatan sebagai atau sebutan sebagai pemimpin itu lalu merasa diri begitu hebat. Nah, itu tidak boleh, ya. Nah, jadi di sini dikontraskan di sini bahwa hanya satu rabimu, ya. Lalu hanya satu bapakmu, lalu hanya satu pemimpinmu. Itu dikontraskan dengan Tuhan. Artinya adalah kalau kamu disebut rabi lalu mengaburkan rabi yang sesungguhnya itu Kristus, maka itu salah. Kalau kamu disebut sebagai bapak dan itu mengaburkan kebapaanmu yang di surga, itu salah. Kalau kamu disebut pemimpin tapi mengaburkan kepemimpinan dari Kristus, maka itu salah. Nah, sepanjang kamu disebut rabi atau juga bapak atau pemimpin, tapi kamu tetap rendah hati, maka sebutan itu tidak ada masalah. Jadi ayat itu harus ditafsirkan sesuai konteks sebelum dan sesudahnya. Ya. Baik, yang berikutnya Bapak, Shalom, saya Jim di jalur 40. Bapak Pendeta, apa maksud dari Lukas 9 ayatnya yang ke-27 dan Lukas 11 ayatnya yang ke-31? Sekali lagi, apa maksud dari Lukas 9 ayatnya yang ke-27 dan Lukas 11 ayat 31? Terima kasih Bapak. Lukas 9 ayat 27, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah, ini lalu, wah, kalau begitu sampai Tuhan Yesus datang masih ada orang yang hidup pada 2000 tahun yang lalu yang tidak akan mati. Ya, yang hadir pada saat itu. Apakah benar demikian? Ayat ini memang termasuk ayat yang sukar, ya. Tetapi sekarang masih tergantung dari apa pengertian kerajaan Allah. Karena jelas bahwa kerajaan Allah itu ditafsirkan secara berbeda-beda, ya. Kadang-kadang kerajaan Allah itu digambarkan sebagai saat di mana Kristus berkuasa sepenuhnya. Kalau aku mengusir setan demi namamu, aku mengusir setan darimu, sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Atau kadang-kadang kerajaan Allah juga itu diartikan sebagai ketika Injil menguasai atau Injil diberitakan di mana pemerintahan Allah akhirnya terjadi, banyak orang percaya kepada Tuhan, lalu akhirnya disebut sebagai kerajaan Allah. Kadang-kadang kerajaan Allah juga itu berarti kedatangan Yesus kedua kali. Jadi itu ada macam-macam pengertian tentang kerajaan Allah, ya. Kalau di dalam doa Bapa kami, ya, kita bilang ada kata-kata
datanglah kerajaanmu, di dalam doa Bapa kami itu ya, datanglah kerajaanmu. Sekarang saudara bayangkan ya, kalau dikatakan di dalam Matius 3, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kata Yohanes Pembaptis itu, bertobatlah sebab kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat itu kok sudah 2000 tahun ini kok tidak sampai-sampai. Nah, yang dimaksudkan Yohanes kerajaan surga sudah dekat itu bukan kerajaan surga akhir zaman, bukan, tapi kehadiran Kristus. Kehadiran Kristus yang terjadi setelah itu, setelah beberapa saat setelah itu dianggap sebagai kehadiran kerajaan Allah. Ya, dan karena itu maka dalam Markus 1 ayat yang ke-15 ya 14, yaitu datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, karena itu juga maka ayat itu menjadi artinya berbeda, tergantung kerajaan Allah apa. Kalau kerajaan Allahnya itu berarti bahwa menunjuk pada penguasaan Kristus yang lebih nyata ketika dia mati dan bangkit. Ya memang ada orang-orang saat itu yang hadir saat itu yang masih menyaksikan Kristus mati dan bangkit. Tetapi ada cara lain juga bahwa sesungguhnya ada di antara orang yang hadir di sini. Ada penafsir yang mengatakan bahwa sebenarnya kata orang yang hadir di sini itu sesungguhnya tidak ada. Sebenarnya sesungguhnya di antara yang hadir di sini memang secara implisit artinya orang, tapi ada penafsir mengartikan bahwa di sini itu menunjuk kepada bangsa. Jadi bukan kepada orang pribadi, tapi kepada bangsa. Dengan kata lain maksudnya begini, bahwa orang Yahudi sebagai satu bangsa, mereka masih akan tetap ada pada waktu kerajaan Allah pada akhir zaman nanti. Kita tahu bahwa Israel sudah hancur hampir 2000 tahun yang lampau, tapi tiba-tiba terjadi mujizat di mana mereka 1948 mereka kembali menjadi satu bangsa, dan kerajaan itu atau Israel itu akan bertahan terus sampai akhir zaman. Nah, ada yang mengartikan demikian ya. Tetapi kalau saya pribadi, saya tetap melihat kerajaan Allah dalam pengertian yang bukan menunjuk pada akhir zaman, tapi mungkin pada zaman yang lebih awal, sehingga orang-orang pada saat itu memang masih melihat Kristus yang mati dan bangkit. Ada yang mengartikannya sebagai hari Pentakosta, macam-macam. Tapi yang pasti adalah bahwa tidak mungkin ada orang di sana yang masih hidup sampai kedatangan Yesus kedua kali. Bukan itu maksudnya. Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Bapak Pendeta, Shalom, salam sejahtera Bapak Pendeta. Apakah di bumi ini ada keturunan iblis? Karena sempat membaca dari Kejadian 3 ayat yang ke-15 dan Yohanes 8 ayat 44 serta 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. Mohon penjelasan. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular atau setan, dengan perempuan ini, Hawa. Antara keturunanmu, keturunannya siapa? Keturunannya ular atau setan, dan keturunannya, keturunan perempuan itu. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu, kepala setan. Dan engkau setan akan meremukkan tumitnya, tumit dari keturunan perempuan. Nah, kalau begitu berarti antara keturunanmu dan keturunannya, antara keturunannya setan. Nah, apakah setan punya keturunan? Nah, pertama saudara harus sadar bahwa memang di sini secara eksplisit dikatakan demikian. Tetapi saudara mesti sadar bahwa setan ini adalah makhluk roh. Ya, yang disebut makhluk roh itu adalah Allah, malaikat, dan setan. Itu adalah makhluk roh. Artinya tidak punya tubuh. Sama seperti Allah tidak punya tubuh, malaikat tidak punya tubuh, iblis atau setan juga tidak punya tubuh. Nah, kalau iblis ini adalah makhluk roh, maka tidak mungkin dia mempunyai keturunan secara fisik. Tidak. Nah, ini jelas bicara tentang keturunan secara rohani. Nah, kalau begitu, siapa keturunan iblis ini? Nah, kalau saudara membaca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44, itu dikatakan adalah iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kalau saudara bandingkan lagi dengan Yohanes 1 ayat yang ke-12, dikatakan di sana, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi yang menerima Yesus menjadi anak Allah. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 5 itu diadopsi menjadi anak. Kalau saudara percaya Yesus, saudara anak Allah. Sebelum saudara percaya Yesus, saudara anak siapa? Ya, anak setan, anak iblis ini. Jadi apakah iblis punya anak? Ya, tapi bukan anak secara daging,
Tapi secara rohani, semua orang yang belum percaya kepada Yesus, semua orang yang belum menerima Kristus, entah dia Kristen atau bukan Kristen, dia rajin gereja atau tidak gereja, dia pendeta atau majelis atau rasul sekalipun, kalau dia sungguh-sungguh belum percaya Yesus, dia masih anak setan. Kapan dia terima Yesus, baru dia jadi anak Allah. Karena itu jangan heran kalau ada banyak pendeta sesungguhnya masih anak iblis, anak setan. Masih banyak majelis anak setan atau anak iblis. Masih banyak orang aktivis gereja anak iblis atau anak setan. Hanya orang yang sungguh-sungguh terima Yesus, dia jadi anak Allah. Jadi itu maksudnya keturunan setan itu ya orang-orang yang tidak percaya itu. Itu maksudnya. Ya. Dan untuk SMS yang sudah masuk di sini kawan, Shalom, Bapak Pendeta, selamat malam. Ini dengan Ina di Sikumana. Mohon penjelasannya Bapak, saya pernah baca status seorang teman yang mengatakan sebagai orang percaya, kematian janganlah dianggap sebagai musuh, tetapi sebagai teman. Terus ada yang komentar di bawah, katanya Bapak begini, baca baik-baik Alkitab. Katanya musuh utama Tuhan Yesus itu kematian. Pertanyaan saya sebenarnya, kematian itu kita anggap sebagai musuh atau kita anggap sebagai sahabat? Mohon penjelasan Bapak, terima kasih. Pertama-tama adalah bahwa ingat bahwa Alkitab secara eksplisit mengatakan bahwa maut itu adalah musuh. Ya, kalau saudara lihat 1 Korintus 15 ayat 26, musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut itu kan kematian. Jadi jelas secara eksplisit dibicarakan bahwa maut itu adalah satu musuh. Ya. Tapi kalau maut itu atau kematian itu sebagai sahabat, tidak pernah ada pernyataan eksplisit dari ayat Alkitab seperti itu. Nah, jadi menurut saya begini, sebenarnya Alkitab melihat kematian itu secara negatif dan secara positif. Secara negatif jelas itu sebagai musuh. Dan itu adalah musuh dari Kristus maupun juga dari semua orang berdosa. Mengapa? Karena maut atau kematian itu adalah akibat dari dosa. Kalau kita membaca kejadian 2 ayat yang ke-16, 17, pada hari engkau memakan, maksudnya memakan buah larangan itu, pada hari engkau makan, pasti engkau mati. Itu berarti akibat dosa adalah kematian. Roma 6 ayat 23 adalah upah dosa ialah maut. Berarti memang maut itu adalah sesuatu musuh bagi manusia, suatu akibat dari dosa. Nah, bagi semua orang berdosa. Tapi bagi orang yang sudah percaya kepada Kristus, lalu status dari kematian ini berubah. Ya, kalau tadinya musuh, maka dia tidak menyebut statusnya seperti apa, tapi mulai bersifat atau bernuansa positif. Makanya Paulus mengatakan bahwa maut atau kalau aku hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan dalam Filipi 1 ayat 21. Berarti di situ Paulus melihat kematian secara positif. Nah, lalu betapa indahnya kematian orang-orang benar atau orang-orang beriman. Berarti kematian sudah dilihat sebagai sesuatu yang positif. Mengapa? Karena Paulus bilang apabila kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, maksudnya adalah mati, tubuh ini binasa, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman yang kekal di surga. Lalu Paulus bilang terlebih suka kami beralih dari tubuh ini, artinya mati, dan menetap pada Tuhan. To come home to the Lord. Ya. Nah, berarti bahwa memang kematian bagi orang benar itu bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan atau sebagai musuh, tapi sesuatu yang bernuansa positif, karena kematian adalah jalan di mana kita dipertemukan dengan Tuhan. Nah, tetapi apakah dengan demikian kematian dianggap sebagai sahabat? Nah, Alkitab tidak menyebut secara mengatakan sebagai sahabat. Jadi menurut saya adalah bahwa mungkin kita tidak perlu mengatakan kematian sebagai sahabat, tetapi bahwa kematian sudah mendapatkan nilai yang positif ketika orang itu menjadi percaya kepada Kristus. Kalau orang tidak percaya pada Kristus, maka kematian itu tetap negatif. Toh, kematian akan membuat dia atau membawa dia ke neraka. Tapi bagi orang yang beriman pada Kristus, kematian membawa dia ke surga. Nah, karena itu maka Paulus mengatakan kematian itu adalah keuntungan. Nah, jadi apakah kematian itu sesuatu musuh dan kerugian besar atau keuntungan besar bagi kamu? Tergantung kamu itu sudah percaya Kristus atau belum. Kamu sudah sungguh-sungguh punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atau belum? Kalau belum, ya memang kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan, musuh yang akan membawa kamu ke neraka. Tapi kalau kamu sudah percaya Yesus, kematian itu merupakan keuntungan bagi kamu. Jadi itu saya hanya bisa mengatakan bahwa kematian mulai dilihat secara positif di dalam Kristus.
tapi menganggapnya sebagai sahabat, itu bukan terminologi Alkitab. Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Bapak, Shalom Bapak Pendeta, apakah kerajaan Allah sudah atau telah ada di dunia ini? Mohon penjelasan, terima kasih. Nah, tadi saya sudah singgung sedikit ya, bahwa kerajaan Allah itu memang satu pengertian yang beda-beda. Tapi kalau kita mau lihat dari sudut waktu, maka memang kerajaan Allah itu dengan pengertian yang beda-beda, maka dia itu adalah satu kerajaan yang harus dipahami secara multidimensi. Pertama adalah kerajaan Allah itu dinyatakan sebagai sesuatu yang ada di masa lampau. Ya, dulu sudah ada. Ya, kalau kita membaca Lukas 13 ayat 28, di sana akan terdapat ratap dan kerta gigi apabila kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Abraham, Ishak, Yakub, semua nabi di dalam kerajaan Allah. Berarti itu sesuatu yang terjadi dulu, bukan? Ya. Sama dengan Matius 8 ayat 11. Ya. Banyak orang akan datang dari timur dan barat duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ya. Jadi kerajaan Allah di sini adalah sesuatu yang sudah ada pada masa yang lampau di mana Abraham, Ishak, Yakub dan nabi-nabi sudah menikmatinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kerajaan Allah itu dinyatakan sebagai sesuatu yang sedang terjadi atau sementara terjadi. Kalau kita lihat Lukas 17 ayat 20-21 ya. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada kamu. Jadi kerajaan Allah adalah suatu kenyataan masa kini. Di sini dan sekarang. Tapi yang ketiga, kerajaan Allah dinyatakan sebagai sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Di dalam Matius 25 ayat 34, di mana konteksnya pengadilan akhir zaman. Nah, dan raja itu berkata kepada mereka yang sebelah kanan, mari hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terimalah kerajaan, berarti kerajaan itu baru diberikan pada saat apa? Pada saat akhir zaman. Jadi konteks itu bicara tentang penghakiman akhir zaman. Justru pada penghakiman terakhir itu orang-orang benar diserahi kerajaan itu. Ya. Dalam Matius 26 ayat 29. Ya. Akan tetapi aku berkata padamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi di sini kita melihat keunikan dari kerajaan Allah. Satu kerajaan yang dulu sudah ada, sekarang sedang ada, dan nanti akan ada. Dia ada di masa lalu, dia ada di masa kini, dan dia ada di masa depan. Itulah yang oleh Mazmur 145 ayat yang ke-13 dikatakan, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Bapak, Shalom Bapak Pendeta, mohon penjelasan mengenai 1 Korintus 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Jadi jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, dia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, dia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah? Ya, sampai ayat yang ke-15. Nah, ini jelas bahwa ini bicara bukan soal orang selamat atau tidak selamat ya, tapi ini bicara soal pelayanan. Nah, kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ke 1 Korintus pasal 3 mulai ayat yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan oleh Kristus. Ya. Ayat 12, entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering atau jerami. Nah, ini ilustrasi atau analogi yang dipakai. Kelihatannya ada orang yang membangun pelayanan dengan emas, perak atau dari dengan bahan-bahan yang sangat bagus seperti emas dan perak, batu permata. Ada juga yang kayu, rumput, kering, jerami, dengan membangun pelayanannya ala kadarnya atau apa adanya, tidak memberikan yang terbaik. Maka ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Jadi di sini bukan bicara soal keselamatan, tapi ini bicara tentang hasil atau buah dari pelayanan. Nah,
Maka dikatakan jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, dia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, dia akan menderita kerugian, tapi dia sendiri akan diselamatkan. Jadi orangnya akan tetap selamat, karena ini bicara tentang orang percaya. Dia sudah selamat. Nah, hanya karena pelayanannya yang tidak benar, atau dia melayani asal-asalan, melayani seadanya, seperti membangun dengan menggunakan jerami, maka dia akan mengalami kerugian, di mana upahnya itu kan akhirnya menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dia di kemudian hari. Kita lihat ya bahwa masuk surga atau selamat itu karena anugerah Allah, itu bukan karena upah kita ya, tetapi bekerja buat Tuhan itu adalah upah. Maka pada saat sekarang kita bekerja bagi Tuhan itu ada upah. Ada orang yang kerja sungguh-sungguh pada Tuhan, memberikan segala yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Itu sama dengan membangun dengan emas, perak, batu permata. Tapi ada orang yang kerja asal-asalan saja ya, dia tidak memperhitungkan, tidak memberikan secara maksimal kepada Tuhan. Itu sama dengan membangun dengan jerami dan dengan kayu dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya upah akan diberikan Tuhan kepada yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Baik, Bapak, pertanyaan terakhir. Shalom Bapak Pendeta. Saya mau bertanya, kalau kita ikut perjamuan tapi kita tidak ikut persiapan, apakah itu benar atau tidak? Mohon penjelasan, Bapak. Namanya perjamuan harus persiapan. Tapi yang namanya persiapan tidak selamanya gereja sedia. Ada orang yang ikut gereja sedia tapi tidak sedia-sedia juga. Ada orang tidak ikut gereja sedia tapi secara rohani dia betul-betul telah siap hatinya. Jadi saya tidak mau, memang ada baik juga bahwa gereja melakukan gereja sedia, mempersiapkan jemaat. Tapi menurut saya itu tidak mutlak. Di gereja saya sendiri itu tidak melakukan gereja sedia. Pada kebaktian sebelumnya itu sudah dianggap untuk mempersiapkan jemaat dengan firman Tuhan, mempersiapkan. Bahkan ada hal-hal tertentu di mana saya melarang jemaat mengambil perjamuan apabila dia tidak bersiap diri. Nah, misalnya orang kalau dia sudah percaya Yesus, tapi dia misalnya masih memegang satu dosa dengan sikap tegar tengkuk. Misalnya dia masih menyimpan dendam kepada seseorang tanpa ada niat mau mengampuni. Orang seperti itu, saya peringatkan, jangan ambil bagian dalam perjamuan. Atau orang misalnya dia sudah sungguh-sungguh percaya, tapi dia belum dibaptis, ya tidak boleh ambil bagian dalam perjamuan. Ya, dan beberapa hal yang lain. Ya, anak-anak saya peringatkan jangan ambil bagian di dalam perjamuan dan beberapa hal yang lain. Jadi jelas bahwa walaupun saya tidak melakukan gereja sedia, tapi tetap mempersiapkan jemaat. Jadi mempersiapkan diri itu penting, tapi tidak mutlak bahwa gereja sedia menjadi standarnya. Ya. Baik, kawan, mohon maaf semua SMS tidak bisa Ken bacakan untuk di malam hari ini kawan, tapi kawan boleh bergabung di minggu berikutnya di program Revival Voice, karena kita punya waktu yang sangat terbatas sekali kawan, dan kawan bisa SMS di minggu berikutnya masih di nomor radio kita kawan 082144942696, dan kawan juga untuk program ini terus akan ditemani oleh Bapak Pendeta Ezra Soro. Dan sebelum kita mengakhiri program ini kawan, Bapak Pendeta akan berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin kami dalam 1,5 jam. Kami sudah memakai waktu untuk memberitakan firman dan juga dilanjutkan dengan tanya jawab. Tuhan memberkati ini, program ini jadi berkat bagi banyak orang. Memberkati semua pendengar yang telah mengikuti siaran ini, biarlah mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk radio ini Tuhan memberkati semua kru teman-teman yang bekerja di sini. Tuhan berikan semangat, kekuatan, kesehatan, inspirasi bagi mereka, supaya mereka dapat mengembangkan radio ini makin hari makin baik, dan radio ini sungguh-sungguh juga dipakai untuk penyebaran Injil dan firman Tuhan. Kami kembalikan kemuliaan hormat bagi Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.